Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Stay safe. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pendekatan dan metode penelitian baik kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang instrumen tes dan non-tes dalam penelitian pendidikan, analisis data penelitian kualitatif, dan analisis data penelitian kuantitatif. Lalu, bagaimana dengan analisis data penelitian pengembangan? Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Azizatul Lutfiyah dan Windy Dina Safitri, akan sedikit menjelaskan materi analisis data penelitian pengembangan. Dimulai dari pengertian analisis data penelitian pengembangan. Patton mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Suprayogo mendefinisikan analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki sebuah nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Menurut Bock and Gold, penelitian pengembangan adalah suatu desain penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Nah, analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan analisis data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian pengembangan. Inti dari penelitian adalah pada tahap pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode research and development adalah sebagai berikut. Yang pertama, validasi instrumen dan draft produk penelitian. Yang kedua, focus group discussion atau FGD. Yang ketiga, uji coba perseorangan. Yang keempat, uji coba kelompok. Yang kelima, uji coba terbatas. Yang keenam, uji efektivitas produk. Dan yang ketujuh, pengumpulan data. Yang pertama, validasi instrumen dan draft produk penelitian. Instrumen yang telah disusun dan draft produk penelitian pada penelitian metode research and development divalidasi oleh ahli atau pakar atau praktisi atau uji ahli. Ahli atau pakar atau praktisi dipilih oleh peneliti atas dasar keahliannya. Contoh uji ahli yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut. Pada tahap uji ahli ini adalah bertujuan untuk mengetahui kelayakan pengembangan model manajemen pelatihan matematika beserta paket pelatihan dapat digunakan oleh instruktur dan peserta. Ahli yang dimaksud adalah ahli manajemen dan praktisi pelatihan, ahli dan praktisi matematika. Lalu yang kedua, focus group discussion atau FGD. FGD merupakan tahapan dalam rangka penyempurnaan draft model atau produk penelitian. Pelaksanaan FGD dengan menghadirkan ahli atau pakar atau praktisi dan wakil dari responden, serta individu yang terkait. Hasil diskusi baik materi atau draft model yang telah disempurnakan atau direvisi akan dilakukan uji coba penelitian. Lanjut yang ketiga, uji coba perseorangan. Draft pengembangan model yang dibuat oleh peneliti hasil revisi FGD dan uji ahli serta praktisi diuji cobakan perorangan 6 orang. Uji coba perorangan bertujuan mempraktekkan pengembangan model manajemen pelatihan matematika yang telah dievaluasi dalam FGD dan ahli. Keempat, uji coba kelompok. Uji coba kelompok 12 orang dilakukan dengan tujuan untuk mempraktekkan pengembangan model manajemen pelatihan matematika yang telah dievaluasi dari uji perorangan.
Yang kelima, uji coba terbatas. Draft pengembangan model hasil dari revisi uji coba perorangan dan kelompok diujikan di lapangan secara terbatas dengan peserta 30 orang menggunakan pendekatan penelitian eksperimen. Hasil uji coba lapangan terbatas direvisi dan menjadi model final pelatihan dan paket pelatihan yang siap diaplikasikan uji coba lapangan luas. Selanjutnya, uji efektivitas produk. Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui sebuah produk dapat memberikan perubahan yang bermakna antara sebelum dan setelah perlakuan atau pengamatan pasca perlakuan. Yang ketujuh, pengumpulan data. Data penelitian dapat terkumpul melalui alat atau instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian pengembangan adalah angket skala Likert, angket terbuka, format catatan diskusi, alat tes pre-test dan post-test untuk aspek kognitif, lembar pengamatan observasi, kemampuan profesional. Teknik analisis data itu ada analisis statistik dan analisis deskriptif. Analisis statistik untuk menguji efektivitas model dengan menggunakan desain penelitian one group pre-test post-test design. Kemudian analisis deskriptif, data analisis kebutuhan pelatihan berupa skor skala Likert dianalisis menggunakan teknik persentase. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.